zakat untuk iklan zakat itu sendiri. Zakat peruntukannya sudah jelas, ada 8 senep. Innamas zakatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa bisabil. Persoalannya, apakah dari senep yang jelas itu ada hal-hal yang tidak jelas? Ternyata ada. Apa yang tidak jelas? Yang pertama, yang dimaksudkan dengan mu'allaf. Mungkin bagi kita identik mu'allaf itu orang non-muslim yang baru masuk Islam. Ternyata mu'allaf tidak sesempit yang kita pahami. Mu'allaf itu bukan hanya non-muslim yang masuk Islam, boleh jadi orang muslim yang sudah eksis dalam agama Islam. Karena kata-kata allafa itu menjinakkan. Jadi boleh jadi orang non-muslim yang masuk Islam bukan lagi mu'allaf. Karena bila setiap non-muslim masuk Islam disebut mu'allaf, maka hampir semua sahabat Nabi itu mu'allaf. Kenapa? Non-muslim masuk Islam semuanya. Jadi mu'allaf bukan persoalan dari non-muslim masuk Islam. Mu'allaf adalah persoalan dari hati yang liar menjadi hati yang jinak. Maka nanti ada orang Islam, ayah orang tuanya memang ulama-ulama, tetapi setiap kali dia datang ke masjid, sendal satu baris hilang. Maka kepada orang seperti ini pun harus diberikan hak mu'allaf agar tidak ada yang hilang sendal. Ada yang mu'allaf, orang kafir tetap dalam kekufurannya. Kenapa? Karena untuk memberikan peluang umat Islam yang hidup di wilayahnya itu beribadah dengan tenang. Kayak kasus ketika kerajaan Arab Saudi memberikan zakat kepada kerajaan Burma, Myanmar, untuk supaya kerajaan Myanmar ini sedikit lunak sikapnya terhadap umat Islam yang bernaung di wilayahnya. Maka zakat hak mu'allaf bukan hanya kepada orang non-muslim yang baru masuk Islam. Itu ada banyak pemahaman. Tapi di tempat kita dipersempit seolah-olah mu'allaf itu hanya orang non-muslim yang baru masuk Islam. Maka jangan katakan non-muslim baru masuk Islam itu mu'allaf. Jangan-jangan kitanya yang mu'allaf. Mereka sudah sangat paham. Coba bayangkan kita dengan Arifin Nababan. Bedanya mu'allaf. Kayaknya kembali ini tentang pengetahuan. Yang kedua, ada yang kemungkinan mubham tentang senef sabilillah. Sabilillah yang dipahami oleh para ulama berdasarkan redaksi di dalam ayat dan hadis, setiap kali disebut sabilillah itu ada awalannya waqatilu ataupun wajahidu, berperanglah di jalan Allah atau berjihadlah di jalan Allah. Sehingga mayoritas mazhab yang 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali katakan bahwa senef sabilillah hanya untuk orang yang berperang. Kemudian oleh ulama sekarang melihat perang antar agama itu sekarang sudah hampir tidak ada kecuali di Palestina. Maka harus dikembalikan kepada makna asal sabilillah, sabilun jalan, lillah karena Allah. Allah sabil Allah, pada jalan Allah. Jadi mereka perluas pemahamannya. Apapun kegiatan yang tujuannya untuk mendekatkan seorang hamba kepada Allah itu disebutlah sabilillah. Maka masuklah dalam senef sabilillah ini orang-orang yang melaksanakan fardu kifayah di kampung. Ada imam kampung, ada bilal kampung, ada yang melaksanakan tajhid jenazah. Seharusnya termasuk Pak Kecil pun itu mendapatkan fasilitas dari senef sabilillah. Kenapa? Karena dia menjalankan sebuah kewajiban fardu kifayah, adanya kepemimpinan dalam sebuah komunitas. Nah pertanyaannya, apakah membuat pengumuman-pengumuman tentang potensi zakat, manfaat zakat yang menggerakkan orang untuk bersedia membayar zakat itu masuk di dalam sabilillah ini ataukah tidak? Bila memang itu termasuk, maka bisa dialokasikan melalui senef sabilillah ini tadi. Ataupun bisa diambil dari senef amil. Dari senef amil ada jatah amil. Amil itu mendapatkan hak sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan, bukan 1/8 dari nilai zakat. Maka yang dipahami selama ini keliru, bahwa amil terima 1/8. Kalau zakat di Banda Aceh terkumpul 8 miliar, maka 1 miliar untuk amil. Maka ya Baitul Mal. Nah, itu semua orang bekerja jadi pegawai Baitul Mal. Tidak, amil hanya bekerja mendapatkan upah sesuai dengan pekerjaan yang ia lakukan, sesuai dengan upah setiap harinya. Walaupun nominal zakat yang terkumpul sampai triliunan rupiah, tidak akan menjadikan amil itu kaya. Apabila amil ini sudah mendapatkan upah dari sumber yang lain, kalau sekarang dalam kasus di Banda Aceh dan juga di Provinsi Aceh, untuk honor dan gaji pegawai di Baitul Mal itu masuk ke dalam beban APBD dan APBK dan APBA. Maka tidak boleh lagi amil-amil petugas pegawai di kantor mengambil hak amilnya dari senef zakat. Nah kalau memang ada dana itu tersedia, bisa diambil dari senef amil. Maka intinya dalam bab zakat, setiap kali ingin dana zakat dialokasikan kepada sesuatu, tanyakan dulu melalui senef apa. Contoh paling dekat, di kampung-kampung bulan Ramadan itu kan ada yang ngaji nasak dari jam 10 sampai subuh.
itu rata-rata di kampung diberikan zakat. Saya bukan. Kalau kepada mereka diberikan zakat, senef apa? Mereka bingung jawabnya. Apa? Enggak ada senefnya. Oh, senef fakir miskin. Bukan karena mereka ngaji, jangan singgung juga mereka ngaji. Karena mereka fakir dan mereka miskin. Apa senefnya? Maka setiap kali ada dana zakat ingin dialokasikan kepada sesuatu ataupun seseorang, tanyakan dalam kapasitas apa. Ada tengku-tengku yang ngajar pengajian di kampung, anak-anak mengaji, diberikan zakat. Saya tanya, dalam kapasitas apa? Harus jelas dulu senefnya apa, baru boleh diambil. Dan pastikan bahwa masuk dalam senef tersebut. Maka demikian pula terkait dengan iklan tadi. Nah, terkait dengan iklan ini, apabila lembaganya lembaga swasta yang bukan pemerintah, itu lebih sempit lagi di dalam penggunaan dana. Kalau pemerintah bebas, kalau swasta, maka saya juga sempat diskusi dengan kawan-kawan di rumah zakat. Rumah zakat itu swasta. Kalau swasta dia tidak bisa pindahkan zakat yang dikumpul di Banda Aceh untuk disalurkan ke tempat lain, kecuali lembaga resmi seperti Baitul Mal di bawah pemerintah. Jadi apabila Baitul Mal Banda Aceh sudah kumpulkan zakat, tiba-tiba ada musibah di Pidi, musibah di Usmawai, musibah di Gayo, wali kota boleh arahkan Baitul Mal untuk dana zakatnya disalurkan ke sana. Kenapa? Karena orang miskin di Banda Aceh akan ditangani oleh wali kotanya dengan sumber dana yang lain. Tapi kalau lembaga swasta yang bawa dan yang kumpulkan dana zakat di sini kemudian disalurkan ke tempat lain, ternyata ada kemiskinan di Banda Aceh, ini akan ditangani pakai apa? Makanya pemerintah lebih leluasa menggunakan dana zakat dibandingkan swasta. Makanya dalam kitab I'anatul Talibin yang jadi referensi kami Hidayah dinyatakan, apabila waliul amri sudah meminta zakat itu dari rakyatnya, maka wajib zakat itu disalurkan melalui waliul amri sekalipun rakyat sangat yakin bahwa dana itu akan disalahgunakan. Misalnya beliau seorang pemabuk, beliau seorang yang poya-poya, dia tahu, masyarakat tahu bahwa zakat ini kalau saya serahkan ke Baitul Mal diambil oleh wali kota dan dipakai untuk buat lapangan bola ataupun untuk konser Lady Gaga. Tetap kalau pemerintah yang minta, wajib disalurkan melalui pemerintah. Ini kewenangan. Tapi entah kenapa dalam pengajian di kampung-kampung nggak terungkap, sehingga banyak orang kampung yang tidak mau bayar zakat melalui lembaga resmi. Padahal itu tertulis dalam kitab yang menjadi referensi kami. Nah, maka kalau lembaga swastanya, lembaga zakatnya swasta, itu tidak boleh mengalihkan dana zakat untuk bidang iklan kecuali dengan konsultasi kepada lembaga keulamaan seperti MPU. Tapi kalau pemerintah atas saran dari wali kota melihat bahwa pertumbuhan penerima zakat itu kecil sekali, boleh oleh wali kota kemudian perintahkan agar dana zakat dialokasikan untuk iklannya. Kenapa? Karena apabila ada kekurangan kebutuhan fakir miskin, bisa ditutup dengan sumber dana yang lain. Itu untuk kasus yang pertama. Jadi kalau lembaga swasta sebaiknya jangan. Maka saya juga sempat menggugat dulu ketika sebuah lembaga zakat swasta menyalurkan dana zakat untuk anak-anak yatim. Anak yatim tidak masuk dalam senif zakat. Kenapa? Karena tidak ada anak yatim yang miskin. Yang miskin itu walinya. Tidak ada anak yang kaya kecuali anak yatim. Kenapa? Karena sekalipun orang tuanya kaya, dia tidak punya harta, hanya numpang harta orang tua. Yang kaya hanya anak yatim. Karena orang tuanya meninggal, dia dapat warisan jadi hartanya. Maka jangan salah persepsi. Anak yatim tidak masuk salah satu senif yang terima zakat. Yang terima zakat itu adalah walinya. Maka saya menggugat, kenapa anak yatim diberikan zakat? Bukan tidak boleh diberikan uang, tapi tidak boleh dari zakat karena tidak jelas senifnya. Jadi yang pertama.